Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpa saudara semua. Saya percaya kita semua tetap di dalam kasih dan penyertaan dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Dan mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Mazmur pasal 52 ayat yang ke-1 sampai ke-11. Dan kita akan membaca di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan. Saudaraku, Daud sangat dikenal sebagai orang yang sangat karib dengan Tuhan. Karena itulah ia mengerti benar akan kasih setianya. Orang yang mempunyai hubungan yang harmonis dengan Tuhan akan dapat merasakan kehangatan kasih setia Tuhan senantiasa. Oleh sebab itu, hati Daud tetap berlimpah dengan ucapan syukur sekalipun berada di dalam masalah atau kesulitan. Di tengah bahaya yang mengancam hidupnya, ia tak merasa khawatir atau cemas, sebab ia sangat percaya bahwa kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dalam menghadapi maut sekalipun, Daud tetap percaya akan perlindungan Tuhan. Setiap kemenangan Daud atas segala rancangan kejahatan yang dicanangkan manusia terhadapnya, selalu ia mengakui bahwa Tuhanlah yang bertindak, memberikan perlindungan dan kelepasan. Oleh sebab itu, tak henti-hentinya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam doanya ia berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi." Saudaraku, keadaan yang berbeda dialami oleh orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, melainkan kekayaan sebagai pengharapan hidupnya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Apa yang dikatakan Daud itu benar adanya. Kebanyakan orang kaya menggantungkan hidupnya kepada kekayaan dan menjadikan kekayaan sebagai tuan atas hidupnya. Apakah kekayaan dapat menolong dan menjamin keselamatan hidupnya? Firman Tuhan kepada orang kaya yang bodoh, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudaraku, jikalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kasih setianya selalu menyertai kita. Tidak perlu cemas terhadap apapun, sebab Tuhan berada di pihak kita. Ketika ada masalah, ada kesusahan, bencana, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan dalam hidup ini, kita seringkali menjadi lupa kedahsyatan kuasa Tuhan. Karena perhatian dan pandangan mata kita tertutup oleh besarnya pergumulan yang kita hadapi. Kita lupa dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang hebat dan gagah perkasa. Kita lupa dengan pertolongan Tuhan di waktu-waktu lampau. Permasalahan dan penderitaan yang datang secara bertubi-tubi langsung menutup mata iman kita, sehingga kita berpikiran bahwa tidak ada lagi yang bisa diandalkan dalam hidup ini. Sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan.
Bahkan kita beranggapan bahwa Tuhan sudah tidak lagi mempedulikan hidup kita. Tuhan sudah meninggalkan kita. Saudaraku, di tengah-tengah puing-puing kehancuran Yerusalem, Yeremia masih melihat secercah harapan bagi orang percaya karena ia mengarahkan pandangan dan perhatiannya kepada Tuhan. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pernyataan tak habis-habisnya rahmat-Nya berarti rahmat Tuhan tidak akan habis dinikmati, sebab selalu baru setiap pagi. Kita bisa mengambil contoh dari perjalanan hidup bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir, menempuh perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Kasih setia Tuhan kepada umat pilihannya ini tidak pernah berkesudahan. Setiap hari mereka melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Apa yang mereka butuhkan disediakan Tuhan. Berkat jasmani dan berkat rohani, yaitu penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan. Saudaraku, jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari saudara, di dalam segala keadaan mari kita arahkan mata dan perhatian kita hanya kepada kasih setia Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang begitu besar. Ajar kami ya Tuhan untuk mengenal dan mengerti akan kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kami. Ajar kami untuk hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup di dalam kesulitan, persoalan, tekanan, Tuhan tolong mereka, bebaskan. Pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka di dalam hidup rumah tangga, hidup pekerjaan, usaha bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan lewat tangan-tangan mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, Tuhan lepaskan pengampunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Tuhan tolong, Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh mengatasi setiap permasalahan yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa bagi program vaksinasi nasional, Tuhan tolong berikan kelancaran. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita diberkati dan dikuatkan. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan dan jangan berputus asa, tetap berdoa. Bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.